B. Di video kali ini Mem Yuni akan membahas kebersihan dan penataan kelas pada mata pelajaran PLH kelas 4 SD. Perhatikan video ini dari awal sampai akhir karena kalian harus menulis poin-poin penting dalam video ini. Oke? Next, selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas kebersihan kelas. Perhatikanlah sekolah tempat kamu belajar. Sekolah terbagi atas ruangan-ruangan. Ada ruang guru, ruang kelas, ruang kepala sekolah, dan lain-lain. Ruangan-ruangan tersebut ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tahukah kalian apa fungsi ruang kelas? Fungsi ruang kelas sebagai tempat belajar siswa di kelas. Di ruang kelas berlangsung kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih syarat-syarat kelas yang baik? Syarat kelas yang baik yang pertama harus bersih dan rapi. Yang kedua, tidak lembab, artinya tidak ada air ataupun yang berbahan cair di dalam kelas. Selanjutnya, mendapat cukup cahaya, artinya ada ventilasi atau jendela. Selanjutnya, sirkulasi udara baik. Nah, ini juga termasuk di dalam bagian C, mendapat cukup cahaya, berarti sirkulasi atau keluar masuknya udara baik, jadi tidak sempit, tidak sedikit melainkan cukup. Selanjutnya, letak-letak benda-benda tertata rapi. Dan yang terakhir, jumlah siswa tidak terlalu banyak, maksimalnya 40 orang. Nah, ini kita bisa lihat ya, maksimal sampai 40 orang. Oke? Selanjutnya, cara menjaga kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas merupakan tanggung jawab semua warga kelas, khususnya siswa. Kelas yang kotor harus dibersihkan dan kelas yang sudah bersih harus tetap dijaga. Nah, cara menjaganya yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, kita harus melaksanakan piket harian beregu. Dan yang terakhir, kita harus melaksanakan piket mingguan. Dan ini adalah contoh dari cara menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip penataan kelas. Nah, ada beberapa prinsipnya. Yang pertama, prinsip penataan kelas adalah keleluasaan pandangan. Nah, dalam penataan kelas, kita harus memperhatikan keleluasaan pandangan. Artinya, penempatan dan penataan barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa. Dengan demikian, siswa secara leluasa dapat memandang guru dan papan tulis sehingga kegiatan yang sedang berlangsung pun berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua, mudah dicapai. Penataan ruang kelas harus memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antara tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Ini adalah prinsip penataan kelas supaya mudah dicapai. Prinsip yang ketiga yaitu keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga mudah dipindahkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya, tempat duduk penataannya dapat diubah dengan mudah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Nah, ini adalah keluasan. Nah, memudahkan kalian ketika kalian belajar secara diskusi maupun kerja kelompok. Nah, prinsip selanjutnya adalah kenyamanan.
Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suhu, suara, dan kepadatan kelas. Nah, jadi tidak terlalu sempit tapi tetap ada untuk temperatur cahayanya bagus, suaranya juga bagus, dan padatnya kelas tidak terlalu sempit. Oke, ini pasti kita akan nyaman. Next, prinsip yang terakhir yaitu keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha warga kelas, yaitu guru dan siswa, dalam menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Kita bisa lihat keindahan kelas di sini dibuat sedemikian indah supaya membuat kita aktif belajar, kita berpikiran positif, dan tingkah laku kita pun terhadap pembelajaran dapat menghasilkan yang baik. Oke? Selanjutnya ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam menata kelas. Yang pertama, ukuran dan bentuk ruang kelas. Nah, ukuran dan bentuk ruang kelas ini harus sangat diperhatikan oleh guru. Ketika siswanya banyak, apakah ukuran dan bentuknya sesuai? Nah, ini harus diperhatikan. Selanjutnya, bentuk serta ukuran kursi dan meja siswa. Nah, bentuk ukuran meja dan kursinya juga harus sesuai dengan siswanya. Jangan siswanya yang kecil-kecil tapi meja dan kursinya sangat besar. Nah, ini harus sesuai. Oke. Yang terakhir, jumlah siswa dalam kelas. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Dikarenakan tidak semua di dalam sekolah guru dalam satu kelas ada 2. Ada juga yang banyak masih 1 guru. Jadi kita harus melihat siswanya di dalam kelas. Harus memungkinkan kita untuk mencapai pembelajaran ya. Jangan terlalu banyak-banyak, oke? Selanjutnya kita akan membahas mengenai penataan benda-benda di kelas. Nah, bagaimana kita menata benda-benda di kelas? Penataan benda-benda di kelas diawali dengan meja dan kursi guru. Nah, meja dan kursi guru ukurannya disesuaikan dengan standar yang ada. Meja guru harus berlaci dan ada kuncinya. Meja dan kursi guru ditempatkan di depan kelas di sebelah kanan atau kiri supaya tidak menghalangi pandangan ke papan tulis. Meja dan kursi guru dapat pula ditempatkan di pinggir kanan atau di kiri, tetapi jangan sampai menghalangi pintu kelas. Nah, ini adalah menata meja dan kursi guru. Selanjutnya, meja dan kursi siswa. Meja dan kursi siswa ditata berbaris ke belakang. Oke, di depan berbaris ke belakang. Tiap meja dan kursi siswa cukup ditempati hanya 2 orang. Kursi siswa juga harus sesuai dengan jumlahnya siswa. Meja siswa harus cukup besar dan 2 orang dan tingginya sesuai dengan ukuran badan siswa, serta dilengkapi dengan laci dan tempat tas dan buku. Penempatan meja dan kursi siswa ditata sedemikian rupa agar mudah untuk keluar dan masuk ya. Jadi jangan terlalu sempit antara jarak meja sebelah dan kanan kirinya ya. Selanjutnya, penataan papan tulis dan penghapus. Papan tulis harus cukup besar ukurannya dan permukaannya harus rata. Warna dasar papan tulis yang mulai menipis harus segera dicat kembali. Pada umumnya papan tulis itu berwarna hitam, namun sekarang ada yang warna hijau, biru, dan sudah banyak digunakan. Bahkan banyak di sekolah-sekolah besar sudah menggunakan whiteboard. Nah, papan tulis harus ditempatkan di depan dan cukup cahaya. Oke? Penempatannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, sehingga siswa yang duduk di belakang masih dapat membaca tulisan yang paling bawah. Sedangkan penghapus papan tulis diletakkan berdekatan dengan papan tulis sehingga memudahkan dalam menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Oke? Selanjutnya ada lemari kelas. Lemari kelas dapat ditempatkan di samping papan tulis atau di sebelah kanan kiri dinding atau samping depan sebelah meja guru. Jadi ini adalah lemari kelas. Selanjutnya ada papan absen. Nah,
Papan absensi ditempatkan di depan sebelah papan tulis atau di dinding samping kelas. Selain itu, guru memiliki catatan daftar siswa di buku khusus karena daftar hadir di papan pengganti setiap hari sesuai keadaannya. Ya, ini di samping atau di dinding ya. Selanjutnya ada jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh para siswa. Oke. Selanjutnya, kalender pendidikan. Kalender pendidikan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh guru dan siswa. Kalender pendidikan ini berisi jenis mata pelajaran dan rencana kegiatan belajar dalam 1 bulan. Selanjutnya ada daftar piket kelas. Daftar piket kelas ditempatkan di samping papan absensi. Ini daftar piket kelasnya. Nih absensi, ini daftar piket kelas. Dan selanjutnya ada tempat cuci tangan dan lap tangan. Nah, tempat dan cuci tangan lap tangan ini harus diletakkan di depan kelas atau di depan pintu masuk. Nah, ini di depan kelas ya. Dan selanjutnya ada tempat sampah. Tempat sampah ditempatkan di sudut kelas. Besar kecilnya tempat sampah disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini tempat sampahnya harus ditaruh di depan kelas atau di sudut kelas. Selanjutnya ada kapur dan spidol. Kapur dan spidol diletakkan berdekatan dengan papan tulis atau meja guru ya. Selanjutnya, gambar lain atau alat peraga. Nah, gambar lain atau alat peraga ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pelajaran yang sedang diajarkan. Contohnya, yang termasuk alat peraga ada peta, ada globe ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gambar presiden, wapres, dan lambang Garuda Indonesia. Nah, ini adalah pada umumnya gambar-gambar tersebut diletakkan di atas papan tulis. Nih ada gambar presiden, wakilnya, dan Garuda Pancasila. Selanjutnya ada alat pembersih. Nah, sapu dan kemoceng ini atau alat pembersih biasanya diletakkan, yang ditaruh di sini ada sapu, ada kain pel, ada ember, kemoceng, dan lap meja ini harus tersedia di tempat yang tersembunyi ya, supaya tidak menghasilkan bau yang tidak sedap. Thank you, sampai di sini dulu pembelajaran PLH kelas 4 SD mengenai kebersihan dan penataan kelas.